Lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD ya, atau pound sterling versus dolar. Oke, di sini kalau kita lihat ya, untuk si GBP USD ini, kalau kalian masih ingat di video yang sebelumnya itu kita akan ada bahas mengenai HNS ya, atau head and shoulder. Yang pertama ini head, ini shoulder yang sebelah kiri. Ini headnya ya kan, kemudian ini ada potensi jadi shoulder sebelah kanannya gitu, atau shoulder terakhir dia sebelum terbentuk. Nah, HNS ini akan valid ya selama dia bisa break dari ya sempurnanya nih. Untuk sempurnanya itu dia harus break dari 23.508 ini gitu, baru nanti lanjut turun untuk level ke harga sini targetnya di 21.895. Nah, ini untuk HNS nya gitu. Tapi kalau kita perhatikan ya, memang dia cenderung sideways kalau kita lihat di sini, bahkan sangat sideways ya, dengan banyaknya sumbu rejection atas bawah. Dan kalau kita bisa perhatikan ini ada lower shadow-nya ya, yang cukup panjang-panjang di sini, yang menunjukkan bahwa si GBP USD ini menolak untuk turun gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan bahkan di 4 jam yang kedua ya, sebelum dia closing candle yang sebelah sini, yang jam 8 malam ya, itu rejection cukup kuat gitu, dengan volume pembelian yang cukup kuat juga. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat lagi ya, kita pakai Fibo. Ini kan Fibo kita tarik dari level harga 25.041 sampai 23.052 di sini ya. Nah, ini masih dalam kondisi di area Fibo Golden Ratio, yaitu kurang lebih di 24.466 sampai 24.689. Nah, secara pergerakan sebenarnya untuk GBP USD lebih bagus ketimbang saudaranya itu Euro USD ya. Euro USD memang lebih kompleks pergerakannya, tapi kalau untuk GBP USD ini dia lebih mudah untuk dibaca gitu. Nah, kenapa sih si Euro ini lebih kompleks pergerakannya atau lebih tidak menyesuaikan dengan si GU? Karena si Euro ini menyesuaikan dengan si DXY gitu, dia 1:1. Maka ketika DXY punya high volatility yang cukup kuat, si Euro USD juga udah pasti akan terpengaruh oleh si volatilitas dari si DXY itu sendiri. Berbeda dengan si GBP USD. Kalau GBP USD ini dia masih bisa dikatakan lebih kuat ya, menahan volatilitas dari si USD ini sendiri. Begitu teman-teman. Makanya secara pergerakan kalian jangan bingung kenapa dia berbeda, karena untuk GBP USD ini tidak 1:1 dengan si DXY itu gitu. Oke, kalau kita lihat di sini pergerakannya ya, kalau saya sih pribadi ya masih coba cari area sell ya. Ini jadi sell zone 1 saya juga di sini, tapi saya belum ambil sell. Nah, sell zone 2 saya itu ada di sini di 25.000 sampai 25.041 ya, kurang lebih 40 pip ke atas gitu. Nah, kemudian saya akan coba fokus cari buy. Begitu dia bisa ambil ya break dari si 25.400 gitu, dengan target harga nanti kurang lebih ke harga 25.900 sampai ke sini ke harga 26.576 gitu. Itu target buy saya. Jadi selama dia masih belum bisa break 25.000, saya akan coba cari sell lagi ya. Terutama untuk sell zone paling aman itu saya ambil nantinya itu ada di sini, di range harga 25.183 sampai 25.410. Ini sell zone saya yang paling aman gitu. Kalau untuk yang high trade sell zone memang di sini di bawah, yaitu di harga 24.406 ya sampai 24.689 di situ. Nah, nanti untuk long sell nih atau untuk hold sell ya, jadi selama dia belum bisa break dari 23.500 itu masih kategori short sell. Sedangkan kalau untuk long sell-nya atau swing trade-nya itu begitu dia bisa break di 23.000 dengan target harga di 21.895. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk si GBP USD. Saya memang untuk mapping tidak banyak berubah dari yang sebelumnya. Ya, memang karena pergerakan si GU juga masih cukup sesuai ya dengan mapping yang kita susun di kemarin atau di video yang sebelumnya. Oke. Jadi sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.